Halo guys, kita jumpa lagi dan beberapa waktu ini saya tidak sempat ngonten dan sekarang saya kembali hadir ngonten. Kita akan membahas raket baru, raket dari brand Flypower yang serinya Nias 3. Nah, adakah dari teman-teman yang sudah mencoba raket ini? Kalau ada yang sudah mencoba raket ini, boleh komen, boleh sharing pengalamannya, kira-kira Nias 3 ini bagaimana? Menurut saya pribadi ya, sebelum saya membeli raket ini, saya lihat-lihat dulu karakternya, spesifikasinya, dan menurut saya ini raket dengan spesifikasi yang menarik. Menariknya kenapa? Karena raket ini menawarkan berat 4U awal di 82 gram plus minus, PP-nya 310 plus minus. Jadi raket ini kalau kita perhatikan, kemudian juga stiffness-nya, menurut saya raket ini bisa digunakan banyak kalangan, dari pemula sampai tingkat lanjut. Dan di official store-nya juga mengatakan seperti itu, raketnya bisa digunakan dari level yang beginner sampai yang tingkat lanjut sekalipun. Dan harganya juga menarik. Kemarin ini saya check out tidak lebih dari 400.000 ya. Terakhir saya cek harganya di bawah 400.000. Ada yang di bawah 400.000. Mungkin nanti berbeda kalau misalkan teman-teman membeli raket ini di offline atau mungkin check out lewat e-commerce mana. Mungkin bisa aja ada perbedaan di situ guys ya. Nah, untuk brand Flypower sendiri, ini bukan kali pertama, sudah beberapa raket Flypower yang pernah saya review, T Tornado 800, T-Zona, kemudian Arga Pura, Flypower, bahkan Flypower Samia, bahkan Samia saya punya 3, sempat punya 4, tapi yang satu patah framenya guys, dan itu harganya lumayan ya. Kalau ini kan harganya bisa dikatakan terjangkau ya, 300 ribuan guys. Nah, pada video kali ini kita baru sebatas review spek dan detail dan juga first impression. Karena raket ini sebenarnya sudah saya beli, sudah saya pakai di bulan Juni sebenarnya. Karena keterbatasan waktu, jadi belum sempat saya review. Makanya ini saya memutuskan saya review di bulan Juli ini ya. Dan nanti kita masih menghadirkan eh, nggak tahu ya, satu atau mungkin dua raket di bulan Juli ini karena saya masih menyesuaikan dengan kesibukan saya. Tapi yang jelas saya sudah check out satu raket dari brand Yonex seperti yang belakangan ini banyak di request ya, teman-teman bisa tebak kira-kira Yonex apa ya. Oke, langsung aja kita mulai review Flypower Nias 3 guys ya. Harganya nggak nyampe 400.000 ya. Dapat apa? Satu batang raket, kemudian dapat tas seperti ini, 1R, belum termo ya, belum termo. Kemudian dapat senar, ini senar yang paling bawah ya di brand Flypower ya, senar-senar bonus seperti itu ya, FP166. Saya belum pernah mencoba ya. Nah, raket ini sudah terpasang senar. Senar yang terpasang di raket ini itu Hikua ISO 66 karbon. Tidak ada alasan khusus, sama seperti di Leaning X-Force Tiger kemarin, tidak ada alasan khusus, hanya sekedar untuk menghabiskan stok Hikua ISO 66 karbonnya. Kita coba dengarkan hitting soundnya. Ini Cross 29 main 26 main 27 lbs, mesin digital, dibuat 4 simpul. Hitting soundnya seperti ini guys. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan ke cat desain dan finishingnya. Untuk cat ini dominan berwarna hitam dan warna dominan lainnya itu dia ungu guys. Dan ada kombinasi lainnya seperti silver dan juga Tosca. Desainnya menarik karena Flypower ini adalah brand Indonesia. Ya, meskipun made in China, tapi ini brand Indonesia. Jadi secara desain dan teman-teman kalau perhatikan beberapa seri di Flypower itu menggunakan nama dan juga budaya di Indonesia. Jadi di sini secara desain kita bisa lihat ada motif batiknya guys ya. Kalau nggak salah ini motif batik ya. Nah, Nia sendiri juga nama daerah di Indonesia. Beberapa seri lain juga seperti itu. Dan juga menggunakan desain-desain yang Indonesia banget ya. Jadi menarik ya. Untuk finishingnya dibuat matte atau doff. Secara desain saya suka ya karena ada ya unsur Indonesianya, dan desainnya juga bisa dikatakan ya udah kekinian ya, meskipun kalau dengan Victor, dengan Yonex, dengan Leaning ya mungkin ada perbedaan, tapi ya menurut saya ya ini sudah oke lah ya. Seperti itu. Kita ke framenya, model framenya seperti ini, standar, tidak compact, dan saya suka karena hitting area-nya
bisa dikatakan luas ya, ya jadi sweet spotnya luas. Jumlah grommetnya ada 76 menggunakan grommet berwarna transparan, ada grommet U4 buah di bagian bawah, kemudian cekungan luar framenya di sini, di tengah, lebar poros framenya ini standar, nggak lebih dari 11 mm. Kemudian frame shape-nya ini aerobox ya, aerobox. Kemudian keterangan yang kita bisa lihat di bagian framenya di sini, bagian atas ada rotation speed. Nah, raket ini sebenarnya kalau fly power sama kurang lebih seperti di RS ya, jadi raketnya ini lebih diperuntukkan untuk mereka yang apa ya, memang niat bermain badminton ya, meskipun pemula bisa, tapi raket ini bisa dipakai nggak hanya kelas pemula, tapi misalkan teman-teman pemula kemudian suatu saat improve ya, naik level, ini masih bisa digunakan ya. Karena raket ini ya, spek yang ditawarkan itu menurut saya menarik ya, di berat 82 plus minus, kemudian BP-nya tinggi ya. Jadi raketnya ya pemula bisa, kemudian yang intermediate bisa ya, tingkat lanjut bisa juga. Cuma nanti ya karakter yang dirasakan berbeda-beda ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi guys ya. Kemudian ya hanya itu aja keterangan di frame-nya dan joinnya seperti ini. Logo dari Fly Power, kita ke shaft-nya. Oke, lebar diameternya ini 7 lebih ya guys ya. 7 lebih, kemudian kita bisa lihat di sini ada nama serinya Nias 3 ya. Jadi bisa aja ada Nias 2 dan juga Nias sebelumnya juga ada. Kemudian di sini ada spesifikasinya. Max tension 30 lbs ya. Amannya 30 lbs. Kalau mau lebih tanya dulu, konsultasikan dulu ke stringernya mampu atau tidak. Tapi amannya di sini kalau dari brandnya ya max tensionnya 30 lbs. Beratnya 82 plus minus 2 gram, jadi 4U awal. Kalau misalkan benar-benar di 82, BP-nya 310 plus minus 5 mm, jadi range-nya 305 sampai 315 ya. Kemudian desain by Fly Power, hanya itu aja. Kemudian cone-nya ya standar. Handle grip-nya menurut saya ini tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Ini oke menurut saya, enak ya. Oke, kalau ditimpa ini masih oke, tidak terlalu besar ya. Kemudian end cap-nya seperti ini guys. Oke, nah berat dan BP specification seperti itu. Real-nya, nah dalam kondisi kosongan saya coba timbang, ini beratnya di 83,9, kalau dibulatkan 84. Masih dalam batas toleransi ya. Ini dalam kondisi raket kosongan tapi plastik pembungkus gripnya masih ada. BP-nya 305, masih dalam batas toleransi. Kemudian saya coba lepas plastik pembungkus gripnya. Beratnya turun menjadi 82,7 kalau nggak salah. BP-nya naik menjadi 307. Jadi masih bisa dikatakan sesuai dengan batas toleransinya guys ya. Nah, jadi secara karakter raket ini buat teman-teman yang terbiasa bermain, ini bisa merasakan raketnya speed power ya. Kalau misalkan teman-teman punya power yang udah bagus ya, raket ini bisa dirasakan speed power. Tapi buat teman-teman yang mungkin biasa aja, kalau all rounder ya mungkin raket ini berasa feel around-nya juga masih ada karena swing-nya enak, kemudian buat bermain power juga secara BP ini lumayan, jadi generate power-nya lumayan, buat kontrol ini juga menurut saya masih oke karena stiffness-nya ini medium ya. Menurut saya ini medium. Ya ada flex-nya tapi menurut saya ini lebih pas di medium. Jadi buat kontrol ini juga oke. Jadi buat yang all rounder seperti saya, raket ini masuk. Buat teman-teman yang suka bermain speed, raketnya juga ini masih feel ringannya masih ada ya. Masih ada meskipun tidak seringan yang berat 5U, tapi menurut saya ini masih oke lah ya. Ringannya masih dapat ya. Kalau misalkan nanti teman-teman terbiasa bermain, ini raket yang menarik karena generated powernya tetap ada karena BP-nya lumayan tinggi guys ya. Seperti itu. Dan melihat karakter raketnya ya seperti yang sampaikan di awal ya, sebelum-sebelumnya, buat yang pemula bisa, kemudian buat yang intermediate bisa, buat yang tingkat lanjut pun bisa. Kalau yang tingkat lanjut ya pasti merasakan raket ini speed power ya untuk bermain bola-bola datar, kemudian permainan-permainan cepat ya, dominan di depan, quick smash beruntun. Buat teman-teman yang mungkin sekedar hobi just having fun, raket ini
pasti akan ramah digunakan, mudah adaptasinya, nggak susah. Karena kemarin waktu saya pakai pertama kali, ini juga raketnya langsung apa ya, langsung bisa saya pakai, nggak perlu yang terlalu butuh banyak adaptasi itu nggak, karena ya raketnya mudah digunakan ya, adaptasinya nggak susah dan nyaman guys ya. Nanti kalau pengen lebih maksimal tinggal nanti settingan senarnya aja guys ya. Oke, seperti itu. Sudah saya pakai di bulan Juni itu beberapa kali saya pakai, sebenarnya saya pakai barengan juga dengan X-Force Tiger ya, dan secara performa menurut saya di harga nggak nyampe 400.000 ini oke ya. Kemudian kalau feel swingnya menurut saya oke, buat saya pribadi yang sudah terbiasa bermain, feel swingnya oke, ringan. Jadi dalam kondisi yang saya kurang fit belakangan ini memang performa saya nggak begitu bagus-bagus aman, karena memang jadwal bermain juga lagi tidak menentu, jadi cenderung fisiknya turun ya dibandingkan dengan beberapa waktu lalu yang masih rutin seminggu 2 kali nggak bolong ya. Berbeda kalau misalkan seminggu sekali, seminggu nggak mesti bermain, nah itu nanti berbeda. Dan ketika dalam kondisi yang kurang bagus, saya menggunakan raket ini tidak effort guys ya, feel-nya dapat ya. Kemudian secara kontrol ini juga menurut saya oke ya, karena flexnya tidak terlalu mengganggu ya. Ini medium, jadi enak lah ya buat yang suka kontrol-kontrol, medium ya, minimal medium lah ya. Ini masih oke guys. Apalagi teman-teman memperhatikan akurasi, ini raketnya oke. Kemudian untuk power, secara BP memang tinggi ya, tapi karena raketnya cenderung ringan, kalau menurut saya buat teman-teman yang terbiasa bermain, yang punya power bagus, kalau pingin powerful smash secara terus-terusan mungkin ini ada keterbatasan ya, karena itu tadi faktor beratnya. Tapi kalau hanya sesekali punya momen bagus, ini mestinya masih oke. Buat smash beruntun mestinya enak. Quick smash mestinya enak. Misalkan teman-teman harus segera tiba-tiba atau harus mengangkat raket dengan cepat. Nah, ini tidak effort ya. Dan ketika dipukul, ini powernya juga masih ada ya. Jadi ya itu tadi karena BP-nya tinggi guys ya. Seperti itu, feel ringan tapi dia tetap berisi ya. Dari ya beberapa kali pemakaian seperti itu yang saya rasakan, dan ini masih saya akan pakai lagi di bulan awal-awal Juli ini. Semoga bisa saya berikan review pemakaiannya segera ya, meskipun sebenarnya saya sudah bisa memberikan review pemakaiannya, tapi saya perlu memastikan lagi ya, karena pemastiannya itu menunggu kondisi-kondisi tertentu seperti lawan bermain, kemudian apa ya, ketegangan di dalam permainan. Nah, itu nanti bisa menentukan apa ya, feel pemakaian dari raketnya ya. Oke, saya rasa cukup sekian review spek dan detail dan juga first impression untuk Nias 3. Semoga bermanfaat. Nanti untuk review pemakaian ditunggu aja. Buat teman yang sudah mencoba raket ini, boleh sharing pengalaman teman-teman semua. Kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya.